Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau memberikan kami topangan kekuatan. Tanpa kekuatan, tanpa firman, kami tidak mungkin bisa berjalan makin lama makin kuat. Tapi ketika kami mendengar firman dan merenungkannya, janji Tuhan itu yang membuat perjalanan hidup kami akan dibuat berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan, kekuatan firman-Mu begitu dahsyat yang akan mengubah setiap kehidupan kami, bahkan kebenaran itu juga akan memerdekakan, memulihkan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu dengan keterbatasan ini Tuhan, tapi roh yang menyertai hamba-Mu yang tidak terbatas Bapak, biarlah Engkau melawat setiap acara live ini dari awal hingga akhir, Engkau ada, dan kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita percaya. Ingat khotbah saya yang berikut, yang beberapa saat yang lalu, saudara harus hadapi kenyataan, karena hidup ini selalu ada yang namanya karya tangan Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, hari-hari ini ada rancangan Tuhan. Saudara tidak perlu mikir dengan akal logika. Bagaimana rancangan Tuhan? Kenapa lewat kerugian? Kenapa harus lewat suami yang selingkuh? Baru rancangannya terjadi. Kenapa harus lewat duri dalam daging? Baru kuasa Tuhan menjadi sempurna dan kita semua mengalami kekuatan. Ya, itu rancangan Tuhan yang luar biasa. Tapi percayalah tuh, saudara dan saya hari ini ketika saudara hadapi kenyataan, saudara percaya bahwa kenyataan itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Justru ketika saudara dan saya menghadapi kenyataan bersama Tuhan, maka saudara akan lihat di dalam setiap kenyataan, saudara akan mengalami Tuhan dan saudara akan melihat betapa luar biasanya. Dan itu yang membuat hati saudara akan merasakan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ya. Hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana jangan takut. Kenapa? Karena saya khotbah beberapa saat ini banyak orang yang hidup di dalam ketakutan demi ketakutan. Ya, banyak orang yang berkata, Bu Eli, saya takut Bu Eli. Kalau melihat secara akal, bukti kekuatan saya sudah rasanya sudah mungkin nol. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kita percaya hari ini, kenapa saudara dan saya bisa takut? Karena saudara dan saya lebih percaya kenyataan daripada mempercayai Tuhan. Orang yang takut itu selalu identik dengan meragukan Tuhan. Tadi pagi saya tulis di renungan Jemaat PD Victory, Yesaya 43 ayat 11-13, yang berkata gini, Akulah Tuhan, Akulah Juru Selamat. Ya, itu yang membuat hari ini kita percaya kalau Tuhan sudah berkata akulah Tuhan dan akulah juru selamat. Bahkan ayat itu berkata gini, aku memegang erat hidupmu dengan tanganku. Bahkan Tuhan pasti menyelamatkan saudara dan saya. Itu yang membuat kita hari ini tidak perlu takut. Memang keadaan di luar yang terjadi luar biasa. Tapi Tuhan yang menyertai saudara dan saya jauh lebih luar biasa. Masalah saudara bisa berkata di hadapan saudara, masalahku luar biasa Bu Eli. Itu artinya saudara dan saya hari ini bisa berkata, tapi Bu Eli, Tuhanku jauh lebih luar biasa, lebih dahsyat dari semua masalah yang aku alami. Itu yang saudara harus hidupi. Kalau saudara melihat masalah luar biasa dan saudara takut, itu artinya saudara meletakkan Tuhan di bawah masalah saudara. Seolah-olah Tuhan tidak mampu, tidak berdaya untuk membuat solusi masalah saudara yang luar biasa. Coba saudara pikirkan, kenapa saudara hidup dalam ketakutan hari-hari ini? Karena saudara menempatkan Tuhan di bawah masalah. Saudara menempatkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak sanggup. Tuhan tidak punya kekuatan, Tuhan tidak punya kemampuan untuk membuka jalan atas masalahku yang luar biasa.
Itu yang membuat iblis bersorak-sorai. Iblis berkata, orang Kristen, tapi kadar percayanya tidak ada, saudara. Dia tidak menempatkan Tuhan di atas masalahnya, tapi Tuhan di bawah masalahnya. Dan dia bukan berkata Tuhan segalanya, tapi masalah itu segalanya. Suatu kali kenapa saya punya tekad yang begitu kuat untuk menghadapi kenyataan yang tidak bertambah baik. Ketika saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, masalahku ini tambah berat loh Tuhan. Engkau lihat bahkan ketidakadilan yang terjadi hari-hari ini menimpa saya. Saya berkata waktu itu, Tuhan tolong saya. Kenapa rasanya Tuhan berlama-lama tidak segera membukakan jalan. Padahal kalau diukur katanya engkau dahsyat. Tapi buktinya mana? Dan ketika Tuhan memberikan saya satu pertanyaan, dia cuma bertanya simple waktu itu setelah saya tanya. Tuhan cuma begini, Eli, apakah kalau aku belum pulihkan suamimu, engkau berhenti mempercayai aku dan engkau berhenti untuk melayani aku? Dan ketika itu pertanyaan ditujukan kepada saya mulai merenungkan, iya ya, saya ikut Tuhan itu punya modus atau saya tulus karena saya memang mau ditolong, tidak ditolong, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, dia tidak mungkin mengizinkan saya mengalami tekanan tanpa ada rencana yang besar. Ketika Tuhan beri pertanyaan itu, saya jawab, enggak Tuhan. Apapun yang terjadi, kalaupun Tuhan belum selesaikan, mungkin hari ini keuangan, engkau tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan. Aku tidak akan pernah berhenti mengiring Kristus. Dan aku tidak akan takut menghadapi tantangan. Karena aku tahu, engkau itu Tuhan. Engkau itu juru selamat. Engkau punya kekuatan yang dahsyat untuk menolong hidupku. Itu yang membuat hari ini kita percaya, saudara. Jangan pernah takut. Saya banyak melihat orang yang takut. Saya pernah lihat, saudara, ini benar-benar terjadi. Orang yang hidupnya dalam kecukupan sekalipun, hidupnya penuh takut, saudara. Padahal saya melihat hidupnya berkelimpahan. Hidupnya lebih dari cukup, tapi tetap aja mengalami ketakutan. Dan sampai satu kali hidupnya mengalami kanker, baru dia berkata, iya betapa bodohnya. Pada waktu itu dokter menvonis sudah kanker stadium akhir. Kanker yang sudah tidak ada obatnya lagi. Dan waktu itu dia mulai merenungkan, kenapa aku habiskan waktu hidupku sia-sia? Kenapa aku habiskan hidupku hari itu cuman fokus dengan rasa takut. Dan ketika saudara takut, tubuh saudara itu mengeluarkan zat racun. Imun saudara akan lemah. Makanya banyak hari-hari ini banyak orang bukan takut karena kena penyakit, karena satu penyakit, tapi karena ketakutan itu yang membuat hidupnya depresi dan berbagai macam penyakit akhirnya mulai menyerang tubuhnya. Kenapa? Karena imunnya lemah. Hari ini yuk kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 5. Kenapa saudara bisa takut? Ini firman yang menjadi pegangan hidup saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmatnya manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin saudara. Ini firman yang berkata, kalau sekali beriman, engkau jangan menggunakan akal pikiranmu. Melihat masalah yang luar biasa, jangan bergantung pada hikmat manusia. Akal logika saudara berkata, mana mungkin. Sulit Tuhan, susah. Mungkin akal logikamu diukur dari kekuatan, kemampuanmu. Hari ini uang sudah tidak ada. Usaha benar-benar terpuruk, tinggal 20% penjualan. Pasangan hidupmu benar-benar sudah berkata, aku sudah tidak mau hidup lagi dengan engkau. Dan hari ini mungkin sudah meninggalkan engkau. Tapi percayalah firman Tuhan siang ini berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat
kekuatanmu, tetapi pada kekuatan Allah. Amin, saudara. Kalau pada kekuatan Allah, saudara ingat, iya, kalau kekuatan Allah kan tidak terbatas. Dia sanggup, di mana Matius 19 ayat 26 yang berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu hari ini Tuhan ingatkan, yuk kalau pandang masalah, jangan pakai akalmu, jangan ukur dari kemampuanmu, jangan ukur dari kekuatanmu, jangan ukur dari bukti baikmu. Tetapi firman Tuhan mau buat saudara dan saya hari ini, pakai bukan lagi akal pikiranmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Saudara dan saya hari ini punya kekuatan untuk bergantung kepada kekuatannya yang tidak terbatas. Mungkin buat saudara dan saya 2+5, akal logika saudara 5+2, 2+5, 7. Bolak-balik Bu Eli 7. Tapi kita tahu berjalan dengan Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan yang dahsyat, yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Hari ini 5+2 bisa jadi 5.000, sisa 12 bakul. Itu karena kita punya iman yang tergantung pada kekuatan Tuhan. Makanya jangan batasi kekuatan Tuhan dengan rasa takutmu. Seringkali kita tidak melihat mujizat karena kita yang membatasi kekuatan Tuhan dengan akal pikiran kita. Kita berpikir, mana mungkin, aduh jangan-jangan, ya sudah. Kalau saudara batasi kekuatan Tuhan, Tuhan akan berhenti. Tapi kalau saudara dan saya hari ini tidak membatasi kekuatan Tuhan dan saudara berkata dengan iman, aku percaya walaupun hari ini masalahku luar biasa, tapi aku tetap punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudara. Itu yang membuat yuk kita hari-hari ini tidak perlu takut dan ragu lagi. Ya, saudara jangan mau depresi, jangan mau stres. Depresi dan stres itu adalah alat Tuhan, iblis, untuk membuat saudara tidak melihat janji-janji Tuhan. Buat saudara dan saya hari ini, kalau kita punya kekuatan untuk mempercayai Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, percayalah. Banyak orang di masa-masa sukar. Kemarin saya terima WhatsApp. Mungkin nanti saya akan share bagaimana kesaksian seseorang yang berkata gini, aneh loh Bu Eli. Dia beberapa kali minta doa buat saya. Bu Eli doain, usaha saya lagi mulai menurun di masa pandemi. Sedang kewajiban itu sudah harus dilakukan tiap bulan. Saya berdoa buat dia. Tiap kali dia lemah saya kuatkan. Ayo, harus percaya, harus kuat, harus bangkit iman. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis, saya bilang gitu. Dan tiap kali dia doa, ya setelah didoakan dia kuat, dia lagi menghadapi kenyataan. Kemarin dia WhatsApp saya. Aneh cara Tuhan Bu Eli, memang dahsyatnya luar biasa. Bu Eli tahu, di masa pandemi yang saya takutkan, ternyata penjualan saya itu di atas masa-masa sebelum pandemi. Luar biasa enggak cara Tuhan? Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, dia sudah sediakan. Ketika saudara tidak batasi kekuatannya. Makanya saya berdoa hari ini. Saya berkata melalui firman ini, kita semua mau buang rasa takut. Jangan pernah mau diintimidasi iblis karena iblis menyodorkan bukti. Ini loh bukti. Kamu mau ngomong apa? Tapi hari ini percayalah, kalau iblis mulai sodorkan bukti, berikan Matius 19 ayat 26. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, enyah engkau iblis. Bagi Eli tidak mungkin. Mungkin buat saudara berkata bagiku tidak mungkin. Tapi firman berkata segala sesuatu adalah mungkin. Jadi engkau enyah iblis. Engkau tidak bisa menanamkan rasa takut lagi. Hari ini ingat, kalau engkau takut, engkau sedang membatasi kekuatan Tuhan. Dan kalau kekuatan Tuhan dibatasi, engkau tidak akan pernah lihat mujizat. Hari ini jangan pernah takut. Iblis tahu kekuatan orang percaya. Iblis tahu kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara tidak akan lihat 5.000 sisa 12 bakul. Yang saudara hadapi cuma 7 dan rasanya tidak mungkin. Amin.
Kita percaya hari ini kita mau belajar dari seorang Musa ya, yang di Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Kita baca terlebih dahulu. Hari ini kita tahu bahwa Musa berkata, hidup manusia itu cuma 70 tahun. Selebihnya, kalau saudara bisa hidup selebihnya, itu kebanggaannya hanya penderitaan. Artinya 70 tahun ini waktu yang ideal. Saudara dan saya jangan habiskan untuk hidup dalam ketakutan-ketakutan. Justru hari ini maksimalkan hidupmu sisa. Ya, saya sering ngomong, sering ketawa sama jemaat saya. Saya bilang gini, lihat ya, kalau hari ini kan ada hari Senin ya, jadi umur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya hari ini sudah mau kepala 5, berarti saya sudah ada di weekend Jumat. Ya, saudara enggak tahu umurnya saudara mungkin di 60, ya berarti Sabtu saudara. Hari ini sudah tinggal 70. Sabtu, Minggu. Apa yang saudara lakukan dengan waktu yang sisa? Apakah saudara mau hidup dalam ketakutan terus sehingga saudara enggak hidup untuk memuliakan nama Tuhan? Jujur, orang yang hidup dalam ketakutan jelas hidupnya enggak akan pernah melihat pertumbuhan iman dan hidupnya akan stuck. Tapi kalau hari ini saudara dengan sisa waktu, mungkin saudara ada di weekend sama-sama saya. Saudara bisa manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk hidup dengan iman percaya. Karena tanpa iman saudara tidak akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau kejar perkenanan Tuhan di waktu yang cuma sudah weekend ini, yuk weekend bisa lagi dipersingkat saudara. Kalau sewaktu-waktu kita belum sampai usia 70 sudah harus pulang ke rumah. Ya. Itu artinya saudara dan saya hari ini harus benar-benar hidup untuk mencari Tuhan, mempercayai Tuhan secara maksimal. Mazmur 90 berkata gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya Musa berkata gini, kamu ini, Mazmur 90 ayat 3 berkata gini, kamu ini nanti bakal menjadi debu. Kalau hari ini hitung hari-hari hidupmu, jangan habiskan dengan waktumu untuk depresi, takut, khawatir. Tapi punya hati yang bijaksana. Ngucap syukur, sukacita aja menjalani hidup. Engkau tahu apa yang dikatakan di ayat 14 berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Artinya hari ini Musa mengingatkan buat saudara dan saya di dalam Mazmur 90. Selama ada nafas kehidupan, hitung hari-harimu, pergunakan hari-harimu dengan hati yang bijaksana. Bukan hidup di dalam ketakutan demi ketakutan dan depresi. Kenapa? Musa mengingatkan saudara dan saya. Karena setiap pagi ada kasih setia Tuhan. Itu yang mengenyangkan kita. Makanya kita hari ini bisa sukacita. Bukan karena masalah kita selesai saudara. Tapi karena kita tahu tiap buka mata. Kita punya kasih setia Tuhan yang sudah lebih dari cukup mengenyangkan hidup kita di tengah masa kekurangan ini. Di tengah masa krisis, di tengah masa-masa pandemi ini ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan berbicara betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Yang pertama, yang kedua ayat 15, Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita. Lihat ini, seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kalau berbicara seimbang, ikut Tuhan bisa mengalami menindasan saudara. Bisa mengalami keadaan sepertinya celaka. Tapi Musa mengingatkan ada sesuatu keadilan Tuhan tetap terjadi. Kalau Musa berkata seimbang itu artinya keadilan Tuhan di balik ketidakadilan buat orang benar, keadilannya pasti terjadi. Mungkin hari ini keadaan hidupmu mengalami masa paceklik, masa padang gurun, tapi percayalah suatu kali
ketika keadilan Tuhan terjadi dan tiba waktunya, apa yang kita tabur, kita pasti tuai dengan sorak-sorai kemenangan. Amin saudara. Kasih setia, ada keadilan. Musa berkata, itu yang membuat kami bersuka cita. Hari ini saudara tidak perlu takut. Saudara mengalami keadaan buruk, percayalah ada keadilan Tuhan. Seperti saya ketika mengalami proses keadaan bertambah buruk. Tuhan cuma ingatkan, Eli, tidak apa-apa, jalani naburmu. Ada harga, ada kualitas. Kamu hari ini beda sama orang. Mungkin kamu bayar harga untuk pertobatan suamimu. Sakitnya luar biasa. Tapi tetap keadilanku terjadi. Aku akan bedakan. Berapa besar pengorbananmu, itulah nanti kualitas sejati pertobatan suamimu. Luar biasa saudara. Hari ini ikut Tuhan ada keadilan, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada hasil. Jangan hitung-hitungan proses. Orang yang menabur bercucuran air mata 2 tahun dengan yang 5 tahun, dengan yang 7 tahun, upahnya jelas beda. Yang 2 tahun dikali 2, yang 5 tahun dikali 5, yang 10 tahun dikali 10. Karena jeripaya saudara di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Betapa bangganya kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kepercayaan. Itu artinya Tuhan bilang gini, aku sedang maksimalkan hasilmu secara luar biasa. Dan hasil itu akan dinikmati nanti sampai kekekalan, sampai keturunanmu. Saudara mau takut apa hari ini? Yang ketiga, ya, Musa mengingatkan apa? 17a. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Yang ketiga, ada kemurahan Tuhan. Saudara dan saya jangan berpikir hari ini engkau bisa berdiri di tengah masa sukar, itu kuat gagamu. Kalau saya tidak ada kemurahan Tuhan, tidak ada kasih setia, tidak ada keadilan, saya tidak mungkin menikmati hidup hari ini saudara. Saya tidak mungkin bisa berdiri teguh hari ini saudara. Sampai suatu kali ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kok dapat berkat seperti ini itu dari mana Tuhan ya? Kalau saya renungkan, tiba-tiba Tuhan ingatkan buat saya, Eli, kamu tahu, apa yang ada hari ini berkat atas hidupmu, itu salah satunya kamu rela di tahun-tahun yang lalu sudah mengalami kehilangan, rugi duluan. Kalau tidak ada proses ini, tidak ada loh hari ini. Itu karena aku sudah perhitungkan berapa jeripayamu, berapa pengorbananmu, berapa ruginya. Aku tidak mau berhutang. Mungkin engkau berpikir aku ini diam, aku ini sepertinya tertidur. Ingat ya, satu helai rambut jatuh, aku tahu hitungannya. Masa sih tiap rupiah yang hilang dari hidupmu, yang dicuri orang lain, yang bukan haknya, aku tidak perhitungkan. Semuanya aku perhitungkan. Tapi jujur hari ini ujiannya saudara harus lulus. Saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sehingga saudara tidak perlu takut ngalami keadaan apapun. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana hari ini. Jangan pernah takut ya. Tuhan itu berjalan dengan apa saudara? Yang pertama tadi ada kasih setia ya, ada berjalan dengan apa? Kemurahan Tuhan ya. Ada yang berjalan hari ini dengan keadilannya. Sehingga saudara tidak perlu takut ya. Yuk kita buka bagaimana Yeremia mengalami keadaan tertekan. Ini yang saya belajar dari seorang Yeremia, Nabi Yeremia. Ratapan 3 ayat 57 ayat sampai 58 ya. Hari ini kalau dengar firman mulai berkata, Bu Eli saya tidak mau takut lagi. Karena saya takut. Kalau takut membatasi kekuatan Tuhan, takut membatasi mujizat Tuhan, takut itu membatasi saya melihat rencana dan janji Tuhan yang besar. Waktu saya berjalan dengan membuang rasa takut, walaupun iblis seringkali mengejek saya. Ini loh, lihat.
Iblis sering kali mengejek dengan apa yang terjadi, itu membuat rasanya hati saya juga panas. Tapi ketika saya tahu firman, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau kena tipu daya iblis. Iblis berusaha mencuri berkat saya. Iblis berusaha mencuri mujizat Tuhan dalam hidup saya. Iblis berusaha mencuri rencana janji Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya aku akan berjuang terus melawan rasa takut dan aku gantikan tetap percaya kepada Engkau. Itu yang saya lakukan. Amin saudara. Yuk ratapan 3 ayat 57 sampai 58. Kita berkata, Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Ya, Engkau berfirman ini, jangan takut. Ya, lihat Yeremia di tengah tekanan, ya, dia bisa menguatkan, dia bisa menulis semua ini. Lihat kata berikutnya, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Waktu saya renungkan apa yang diucapkan Yeremia, saya berkata, Tuhan, ini yang dikatakan benar. Kenapa saya harus takut? Kayak Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli jangan takut. Aku ini dekat sama engkau. Aku ini cuman hanya sejauh doa-doamu. Walaupun kelihatannya aku ini diam. Tidak segera tanganku menolong engkau, malah aku izinkan engkau mengalami keadaan yang lebih buruk. Sampai penghakiman atas hidupmu juga datang. Orang sampai berpikir, oh Bu Eli itu memang ada salah. Makanya dia itu tidak dipulihkan Tuhan. Ya, waktu itu saya berkata, Tuhan, lihat orang lain sampai bilang seperti itu. Dan Tuhan bilang, aku dekat. Dan Tuhan ingat, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku. Dan Tuhan berkata gini, aku bukan diam. Tapi aku hari ini, walaupun engkau tidak melihat, tapi aku sedang berjuang, sedang bekerja, memperjuangkan perkaramu. Nanti satu cerita sinetron yang selesai happy ending, itu akan membawa kemuliaan namaku lebih dari penderitaanmu. Dan engkau akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadaku, melewati pengalaman hidupmu yang tidak mudah, akan banyak orang yang engkau kuatkan nanti. Ternyata hari ini Tuhan genapi, saudara. Yang ketiga, aku pasti menyelamatkan rumah tanggamu. Tidak perlu takut. 3 hal hari ini, bagian Tuhan. Ya, yang pertama, bagian Tuhan apa, saudara? Tuhan dekat atas hidup saudara dan saya. Tidak perlu takut. Yang kedua, Tuhan walaupun terlihat berlama-lama, hari ini dia sedang bekerja memperjuangkan perkara-perkara saudara dan saya supaya menjadi perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat, bukan sekedar perkara yang abal-abal. Berapa banyak orang yang sudah bersaksi, ya, wow, Tuhan dahsyat. Saya pernah, saudara, saya mungkin sudah beberapa kali cerita ini, ya. Ada seorang yang pernah mengajak saya untuk membuat satu pelayanan. Dan dia berkata gini, Bu Eli, kita sama-sama jadi korban suami. Waktu itu dia juga mengalami proses di mana suaminya menyakitkan hatinya. Tapi dia sudah pemulihan, waktu itu saya lagi proses 2 tahun. Dan ketika dia berkata seperti itu, saya bilang oke, wah dia sudah diundang kesaksian, dia sudah diundang kemana-mana, mungkin khotbah saudara, karena suami istri sudah kesaksian bersama-sama. Ya, saudara lihat, saya juga sempat protes sama Tuhan, Tuhan itu loh Tuhan, kok enak ya, saya tanya kamu berapa lama sih diproses Tuhan? Ya 1,5 tahun lah Bu Eli, Tuhan pulihkan, tetap percaya Bu Eli, tidak mungkin lama Tuhan. Hari itu saya sudah 2 tahun, saya melihat saya belum mengalami pemulihan. Malah keadaan di tempat tambah parah, saudara. Lah ini gimana Tuhan? Ini loh 2 tahun Tuhan, 1,5 tahun Tuhan pulihkanlah. Saya sudah 2 tahun kok ya tambah parah. Nggak ada loh tanda-tanda kebaikan. Tapi ketika itu Tuhan tidak jawab saya. Sampai 1 kali tidak lama kemudian saya mendengar. Orang yang sudah luar biasa kesaksian, justru hidupnya tragis. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Saya dengar suami istri ini yang suaminya berselingkuh kembali. Si istri yang sudah lebih kuat, lebih rohani, ambil suami orang. Tanpa punya rasa salah, sampai
Istri yang diambil suaminya nangis-nangis, dia tidak pedulikan, saudara. Dia malah bisa berkata gini, kamu tidak pernah tahu perasaanku selama ini disakiti suami gimana. Kamu tidak pernah ngerti, saudara bisa bayangkan. Apakah pemulihan yang cepat itu membawa nama Tuhan dipermuliakan? Justru banyak orang yang melihat perbuatan hidupnya mulai kecewa dengan Tuhan. Mulai tidak percaya lagi dengan Tuhan. Pastikan hidup saudara dan saya hari ini jangan kejar pemulihan yang cepat. Tapi kejarlah apa yang Tuhan mau, waktu pemulihan Tuhan. Karena kalau waktunya Tuhan, pasti segala sesuatu dibuat indah. Saudara tidak tahu hidup ini, tapi Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yang pertama apa saudara? Bagian saudara, kalau Tuhan dekat, bagian saudara apa? Doa. Yang kedua, kalau hari ini saudara dan saya tahu bahwa Tuhan itu tidak diam. Yeremia berkata, Tuhan memperjuangkan perkaraku. Apa yang saudara lakukan hari-hari ini? Tenang saudara. Amin. Yang berikutnya, engkau telah menyelamatkan hidupku. Telah loh saudara. Apa yang saudara hari-hari ini yang saudara lakukan? Kalau saudara tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu. Di alam maut yang terbesar sekalipun dia sudah melakukan, yaitu dengan kematiannya. Apakah hanya masalah di dunia yang sepele? Tuhan pasti turun campur tangan saudara. Doa, tenang, dan percaya. Hari ini buang rasa takutmu, gantikan dengan doa. Karena Yeremia berkata, Tuhan itu dekat. Tak kala aku memanggilmu, bahkan engkau berfirman, jangan takut, buang rasa takutmu. Yeremia berkata, ya Tuhan, engkau yang telah memperjuangkan perkaraku, sampai aku melihat kemenangan yang luar biasa. Mungkin hari ini yang saudara kejar, targetnya cuma kemenangan di luar. Masalah keuangan, rumah tangga, kesehatan, masa depan, itu yang di luar. Tapi Tuhan hari ini sedang memperjuangkan saudara dan saya dua-duanya. Yang luar menang, yang dalam juga menang. Kalau yang dalam tidak menang, itu tadi dipulihkan setahun setengah. Suami istri hari ini memalukan nama Tuhan. Sampai suatu kali ketika saya mendengar, saya bilang gini, iya ya Tuhan, untung ya saya tidak dicepet-cepet sama Tuhan. Kalau waktu saya dipulihkan rohani saya tidak kuat. Mungkin hari ini saya tidak jadi hamba Tuhan loh saudara. Mungkin saya hari ini ya sudah nikmati lagi kembali ke sosialita, jalan-jalan, happy-happy, sombong ya. Lihat orang paling pandang sebelah mata, siapa aku? Suamiku sudah cinta aku. Uang pemulihan sudah terjadi. Hidupku nyaman lagi. Bisa enggak saudara? Saya hari ini komitmen sama Tuhan. Seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Tidak bisa saudara. Makanya saya selalu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan tidak cepat jawab doa saya, waktu itu saya protes. Terima kasih Tuhan. Kalau enggak hidup saya hari ini enggak tahu jadi apa saudara. Dengan kesombongan saya yang Tuhan benci. Amin saudara. Yuk kita bahas 3 hal setelah itu selesai ya. Bagaimana hari ini kalau Tuhan itu dekat hanya sejauh doa ya. Saya itu punya satu perenungan beberapa saat waktu saya bilang sama Tuhan. Tuhan saya itu pengen bahas khotbah Mazmur 86. Tapi saya belum ketemu poinnya. Mazmur ini bagus waktu Daud menceritakan hidupnya. Waktu mengalami kesengsaraan. Waktu dia dalam mengalami aku miskin dan sengsara. Kalau saudara baca di Mazmur 86 ayat 1. Daud itu berkata, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Tapi ketika saya belum nemu topiknya, saya skip. Sampai saya dapatkan kemarin. Tuhan bilang gini, bahas Mazmur 86. Saya mulai kaget, saya lihat, oh iya, ternyata Tuhan tepat waktu. Ketika Tuhan kasih saya ratapan 3, dan Tuhan bilang gini, ini bahas Mazmur 86. Ini ayat peneguhanku buat orang-orang supaya jangan takut. Saudara lihat, Mazmur 86, bagaimana seorang Daud yang hari itu mengalami keadaan sengsara. Mazmur 86 ayat 6-7. Banyak buka firman ya saudara, supaya saudara hari ini yuk doa ya. Tenang, percaya, itu bagian saudara.
Karena Tuhan sedang melakukan bagiannya hari ini. Amin. Tuhan hari ini bukan diam. Tuhan hari ini sedang memperjuangkan perkara saudara. Amin. Tuhan itu dekat. Tuhan itu pasti menyelamatkan hidupmu. Makanya jangan takut. Mazmur 86 ayat 6 sampai 7. Ini yang dikatakan Daud. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Hari ini pastikan hidupmu jangan takut, walaupun kelihatannya doa-doamu masih belum terjadi. Hari ini terus tingkatkan jam doa, karena Tuhan itu dekat, hanya sejauh doa. Mau keadaanmu tidak bertambah baik, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena ini yang dilakukan Daud. Tuhan itu pasang telinganya. Artinya hari ini tidak usah takut. Walaupun keadaan hidupmu tambah buruk, engkau tetap berdoa. Karena ketika engkau berdoa, ini loh yang dikatakan Daud. Tuhan memasang telinga, artinya Tuhan itu mendengarkan doamu. Yang kedua, Tuhan perhatikanlah suara permohonanku. Tuhan itu tidak akan pernah mengabaikan doa-doa orang benar. Amin saudara. Yang ketiga, lihat, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Hari ini tidak usah takut, terus tingkatkan jam doa. Doa itu tidak selalu masuk kamar. Mau di tempat kerja, saya kalau lagi naik mobil perjalanan, saya selalu komunikasi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saya mulai galau, saya bilang gini, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya sambil nyembah-nyembah jalan, saya sambil nyanyi-nyanyi saya jalan. Tidak usah menunggu di kamar. Kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itulah doa. Artinya hari ini tidak usah takut karena Tuhan mendengar doamu. Tuhan memperhatikan doamu. Tuhan menjawab doamu. Jangan mau ditipu oleh iblis. Percumalah doa, yuk jalan ke mall aja, happy-happy daripada berdoa atau doamu tidak terjadi sesuatu. Saudara mengerti kebenaran firman hari ini, jangan mau. Kalau Tuhan berkata, yuk jangan jemu-jemu untuk berdoa, supaya hidupmu jangan takut, karena doamu itu ya sedang aku dengar. Aku pasti perhatikan, aku pasti jawab doamu. Amin saudara. Amin. Yang kedua, lihat bagaimana Daud tahu bahwa Tuhan memperjuangkan perkaranya. Lihat di Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Makanya Daud tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan memperjuangkan perkaranya. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Wow, saya suka ayat ini jadi ayat pegangan hidup saya. Ketika Tuhan berkata gini, aku melakukan keajaiban-keajaiban sendiri. Tiap kali saya tidak berdaya, saya selalu ingatkan diri saya, Eli ingat loh ya, Tuhan itu buat mujizat tidak butuh bantuan manusia. Selalu saya ingatkan diri saya, Eli diam, Eli tenang, karena Tuhan buat mujizat, tidak perlu butuh usaha Eli. Dan saya ingatkan buat hidup saya, Allah itu adalah Tuhan yang tidak terkalahkan. Hari ini tenang aja, karena dia sedang memperjuangkan perkaramu, seberat apapun musuhmu, seberat apapun masalahmu. Kalau Tuhan yang memperjuangkan, Daud berkata apa? Engkau tidak ada yang seperti engkau. Apa yang kau buat hari ini, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan saat dia sedang memperjuangkan perkara-perkara saudara. Amin. Mau ditindas, mau mengalami ketidakadilan, dihina, disakiti, tidak apa-apa. Tetap milih percaya, jangan takut. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan yang besar. Daud berkata, sebab engkau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Ini ucapannya Daud loh saudara. Makanya kalau hari ini takut, nyanyikan lagu itu. Lagu itu sering saya nyanyikan. Waktu iblis mulai intimidasi saya, lihat buktinya. Lihat kemampuanmu, kamu semakin dicuekin.
Suamimu lo bilang gak cinta lagi sama kamu. Kamu lo dianggap apa? Dan saya ingat apa yang dikatakan Daud. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Itu lagu yang saya ucapkan. Dan itu peperangan yang membuat iblis gemetar. Ternyata anak-anak Tuhan yang seperti ini jarang didapatkan. Justru waktu iblis kasih bukti buruk, dia tangkap. Iya kon mati, mateng, aduh sial lah itu sudah. Akibatnya hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Hari ini yuk kita tinggikan Tuhan. Seperti Daud, dia terlalu yakin, makanya dia tenang. Di tengah masa yang sukar, hari ini Tuhan bukan diam saudara, tapi dia sedang memperjuangkan perkara saudara dan saya untuk dibuat satu pemulihan yang terbaik dan terindah. Amin saudara. Hari ini doa, tenang, itu kunci daripada orang benar. Melihat rencana Tuhan, melihat mujizat, melihat janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau saudara panik, saudara gelisah, saudara takut, saudara mulai jauh dari doa, hati-hati. Iblis akan banyak mencuri hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan hari ini buat saudara dan saya. Iblis akan ambil. Amin saudara. Yuk yang ketiga ya. Hari ini kita berjalan dengan Tuhan yang tidak terkalahkan. Daud berkata, Tuhanku besar. Tuhanku melakukan keajaibannya sendiri. Tidak butuh usaha manusia. Tidak butuh bukti baik. Dia sanggup melakukan keajaibannya sendiri kalau itu sudah waktunya Tuhan. Amin. Yuk yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menyelamatkan. Ya, kita buka bagaimana Daud berkata, Mazmur 86 ayat 15 sampai 16. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berpalinglah kepadaku dan kasihinilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu. Amin saudara, hari ini kita percaya, tenang percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menyelamatkan saudara dan saya adalah yang pertama. Tuhan penyayang dan pengasih. Kalau dia kasih dan sayang buat saudara, masa sih keadaan buruk dibuat hancur? Masa sih dibalik suami selingkuh keuanganmu yang lagi terpuruk hari ini, kalau Tuhan itu mengasihi sayang saudara, dia izinkan saudara mengalami keadaan yang hancur, keadaan yang terpuruk, keadaan yang memalukan? Tidak mungkin saudara. Percayalah, ingatkan buat saudara dan saya hari ini, Tuhan pengasih dan penyayang. Yang kedua, Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seburuk-buruknya saudara, walaupun saya tahu saya manusia berdosa, yang banyak kegagalan di masa lalu, menjalani proses kadang-kadang saya masih bisa nyakiti hati Tuhan, disuruh sabar saya beberapa tahun yang lalu saya masih belum bisa. Tapi Tuhan tidak pernah menghukum saya. Dia tidak sejahat yang saudara bayangkan. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau panjang sabar berlimpah kasih setianya, artinya dalam hidup saudara dan saya, walaupun ada disiplin, ada proses yang membuat hari ini saudara rasa sakit, itu pun ujung-ujungnya selalu kebaikan saudara. Amin. Ujung-ujungnya renovasi, selalu keindahan. Bukan dibuat hancur. Amin. Yang ketiga apa? Tuhan penopang dan penyelamat. Hari ini saudara tidak kuat, tapi percayalah, tetap percaya. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang nopang. Dan sampai saudara diselamatkan. Tanganmu tidak sanggup, tapi Tuhan siang ini mengulurkan tangannya buat saudara dan saya. Dia penopang, dia penyelamat buat saudara dan saya. Belajar seperti seorang Yeremia, seorang Daud. Ingatkan 3 hal. Doa. Amin, karena Tuhan dekat hanya sejauh doamu. Yang kedua, hari ini tetap tenang. Karena bukan Tuhan diam. Tuhan lagi memperjuangkan perkaramu. Jadi perkara kejadian hidup yang dahsyat, bukan abal-abal. Seberapa banyak kesaksian, kalau saudara lihat ada banyak orang yang kesaksian di awal luar biasa. Dan saudara dengar hari-hari ini, ternyata jatuh dalam dosa, menipu, jual narkoba,
berubah. Saudara bisa bayangkan hari ini betapa sakit hati Tuhan. Yuk buat saudara dan saya yang mengenal firman siang ini, saudara bangkit. Kita semua hari-hari ini bijaklah menghitung hari-hari seperti Musa berkata di Mazmur 90. Perhitungkan hari-harimu secara bijak, saudara. Jangan hidup dalam depresi demi depresi. Sehingga saudara tidak melihat kekuatan Tuhan yang dahsyat, mujizat. Hari ini saudara kepingin lihat 5.000 sisa 12 bakul, buang rasa takut. Gantikan hari ini, yakinlah bahwa Tuhan itu dekat hanya sejauh doa. Tetap tenang karena hari ini Tuhan itu memperjuangkan perkaramu. Dia itu Tuhan yang besar. Hari ini kita punya Tuhan yang tidak terkalahkan, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban itu sendiri. Hari ini tetap percaya saudara, amin. Kenapa? Karena dia sudah pasti menyelamatkan saudara dan saya. Daud berkata, aku punya Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah kasih setianya, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang menopang dan penyelamat atas hidupku. Itu sudah lebih dari cukup waktu engkau mengalami sengsara dan miskin seperti Daud. Amin saudara. Yuk kita semua lomba-lomba di akhir zaman ini. Jangan mau dibodoh-bodohi iblis. Sudah abaikan semua fakta saudara. Tutup mata sama fakta. Mulai belajar buka mata dengan kebenaran firman. Tutup mata untuk mempercayai bukti, mempercayai kenyataan. Tutup mata saudara hari ini. Mulai buka mata untuk mempercayai Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang pasti menyelamatkan hidup saudara dan saya. Injil adalah kebenaran yang pasti memerdekakan dan memulihkan saudara dan saya. Amin saudara. Ya, hari ini saya sudah selesai ayat peneguhan yang terakhir ya. Doa, tenang, percaya. Susah enggak saudara? Susah enggak? Saudara enggak perlu modal ya untuk doa, untuk tenang itu keputusan ya. Saya kalau enggak bisa doa, tenang, percaya, hari ini bisa hun-hun saudara. Mungkin saya tell me, mungkin saya bisa ketawa-ketawa sendiri, saya bisa merenungkan nasib, saya mungkin jadi orang yang jahat saudara. Tapi ketika saya doa, tenang dan percaya, keputusan saya walaupun masalah tambah berat, iblis bisa datang dengan fakta yang makin bertambah buruk. Dan secara akal, kalau menurut hikmat saya, bodoh banget saya. Tapi saya berjalan di 1 Korintus 2 ayat 5. Yaitu berjalan bergantung dengan hikmat kekuatannya Tuhan. Bukan hikmat manusia. Tapi benar-benar kekuatan Tuhan yang menopang hidup saya. Makanya saya bisa tetap berdoa. Saya tetap bisa tenang. Saya tetap bisa percaya di masa sukar. Dan saya tidak mengalami takut lagi. Amin saudara. Ya, hari ini kita mau doa, tenang, percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Ya, Tuhan memperjuangkan perkaramu di Ratapan 3 ayat 56 dan 58. Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Yuk ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 13 ya. Kita semua hari ini tidak ada yang takut. Ingat pesannya Bu Eli, kalau takut suruh nyanyi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu peperangan loh saudara. Waktu iblis intimidasi untuk takut dan saudara nyanyikan lagu itu, iblis akan gemetar. Itu peperangan. Itu senjata yang paling ampuh. Karena firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Amin. Yuk baca Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Ya, sekali lagi janganlah takut. Siang ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, apapun keadaan keuanganmu, apapun keadaan rumah tanggamu, apapun keadaan masa depanmu, siang ini Tuhan meneguhkan kembali, aku memegang tangan kananmu dan aku berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Hari ini Tuhan yang sama, ya,
sedang berdiri di depan saudara dan saya hari ini. Dia berkata siang ini, aku sedang menolong engkau, aku sedang pegang tangan kananmu, dan engkau tidak perlu takut. Amin. Ya, saya sudah selesai. Kita percaya setelah firman ini, saudara tidak akan pernah lagi takut. Ya, hadapi kenyataan, saudara. Jangan lari. Kalau saudara lari, berarti saudara meragukan Tuhan bisa memperjuangkan perkara saudara sampai dalam garis akhir melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara dan saya jangan pernah meragukan Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun proses hidupmu, tetap Tuhan jauh lebih besar atas hidup saudara dan saya. Tetap Tuhan yang sudah pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Ya, mungkin hari ini dan besok ada Zoom ikut ya. Pak Pendeta Antoni Chang akan mengisi besok di Zoom ibadah BD Victory. Kita bisa sama-sama ya. Saudara dan saya, pesan saya tetap hari ini jangan takut. Jujur kesaksian hidup saya, ketika saya tidak berjalan dengan rasa takut, saya melihat karya Tuhan yang ajaib, saudara. Benar. Saya melihat satu pintu yang tertutup itu membuka banyak pintu. Saudara lihat, kalau saudara hidup dalam ketakutan, satu pintu yang tertutup itu tidak akan membuka banyak pintu. Kenapa? Karena buat Tuhan membuka pintu-pintu di depan itu terlalu mudah. Tapi kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara meragukan kuasanya, dia tidak akan buka banyak pintu, saudara. Orang yang diragukan itu orang yang paling tidak enak, saudara. Saudara ngomong percaya cuma di mulut, tapi senyatanya Tuhan melihat hatimu. Kalau saudara tetap meragukan Tuhan, Tuhan lihat hati. Walaupun dalam doa saudara bilang gini, oh aku percaya Tuhan. Percaya, kalau doa itu kayaknya, percaya, amin, yes, yes. Tapi kalau sudah menghadapi kenyataan, mulai tanda tanya, bisa enggak ya? 5 plus 2 bisa enggak ya Tuhan? 5.000, sisa 12 bakul. Saudara terus hidup dalam tanda tanya. Tanda tanya, tanda kutip, tanda tanya. Kalau panik, tanda kutip, saudara. Saudara mulai ragu, tanda tanya, tanda tanya. Panik, tanda kutip, tanda kutip. Hari ini percayalah dengan kepastian. Ya dan amin. Amin. Yuk kita berdoa, waktunya sudah tinggal 8 menit ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan berdoa siang ini untuk melepaskan semua rasa takut saudara. Ya, hari ini kita angkat tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Saya akan berdoa hari ini akan terjadi breakthrough. Buat yang depresi siang ini, buat yang mengalami ketakutan, buat yang nyalinya sudah kecil, buat yang siang ini menyerah. Pesan Tuhan siang ini, ketika engkau berjalan tidak lagi dengan rasa takut. Dan saudara akui di hadapan Tuhan, lihat, aku akan melakukan perkara besar. Tuhan berkata siang ini, aku akan melakukan perkara yang besar. Aku akan menolong engkau. Engkau akan tercengang dengan karyaku. Amin saudara. Yuk angkat tangan saudara. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu siang ini. Jangan takut. Kami tidak akan lagi mengandalkan hikmat kami sebagai manusia. Tapi kami sebagai anak Tuhan, kami akan mengandalkan hikmat kekuatan Tuhan. Biar siang ini Tuhan kami berdoa sungguh-sungguh sehati. Buat yang mengalami ketakutan, depresi, dan rasa nyesak siang ini. Tentang keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Buat terobosan berkat Tuhan. Siang ini Tuhan, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berkata, aku memilih percaya, di situ Engkau mencurahkan berkat-Mu. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Yang toko sepi Tuhan, penjualan yang menurun, kami katakan di dalam nama Yesus dengan kekuatan Allah. Tokoku rame, tokoku diberkati, order-orderku melimpah. Aku yang kena PHK, hari ini aku percaya, ketika aku percaya kekuatan Tuhan akan mengirimkan pekerjaan yang baru yang jauh lebih baik. Yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup yang lagi bermasalah, baik itu anak-anak maupun mertua. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memilih percaya, aku tidak takut. Ketika aku percaya ada kekuatan Tuhan yang dahsyat, Engkau melakukan keajaiban-keajaiban sendiri, membawa pemulihan dalam rumah tangga kami, membawa kebahagiaan dan anggur yang manis. Yang siang ini sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun kekuatan dokter secara manusia
manusia sudah tidak mampu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan Tuhan yang supranatural. Engkau dokter segala dokter, Engkau sudah menyembuhkan kami melalui bilur-bilur-Mu. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami sudah sepakat, kami sudah menerima dengan iman semua kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih buat siang ini Bapa, kami berdoa buat bangsa kami berkati bangsa kami, kota kami Tuhan. Virus corona berlalu dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, sampai ketemu besok ya, sempatkan waktu untuk doa, ibadah ya. Tuhan itu dekat loh sama saudara, jangan pikir jauh. Itu tadi Daud berkata, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan air matamu, Tuhan jawab. Amin ya. Sampai ketemu besok di Zoom PD Victory. Tuhan Yesus memberkati. God bless.